Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kepada kalian semua? Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin rekan-rekannya berdoa terlebih dahulu. Ya, benar. Materi kita pada hari ini adalah peristiwa pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia pada awal kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan Indonesia masa kini. Baiklah, sebelum itu Bapak akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama akan membahas mengenai pengesahan Undang-Undang 1945 dan Pancasila, serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Kelompok kedua akan membahas pembagian wilayah dan pembentukan kementerian. Kelompok tiga akan membahas pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat dan membentuk kekuatan pertahanan dan keamanan. Serta kelompok 4 akan membahas makna kemerdekaan bagi kehidupan kebangsaan Indonesia saat ini. Kepada masing-masing kelompok, Bapak kasih waktu 30 menit untuk mendiskusikan apa yang sudah Bapak bagi tugasnya. Setelah itu, perwakilan dari masing-masing kelompok untuk menjelaskannya secara bergantian dari kelompok satu. Baiklah, setelah pemaparan dari keempat kelompok tadi, Bapak akan sedikit menjelaskan mengenai materi kita pada hari ini. Yang pertama adalah pemerintahan pertama Republik Indonesia ini tidak lain adalah pemerintahan sesaat setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Sebagaimana kita ketahui, pemerintahan pertama Indonesia dipimpin oleh presiden kita, yaitu Presiden Soekarno. Selanjutnya adalah pembentukan Departemen dan Kabinet Republik Indonesia. Pembentukan Departemen dan Pemerintahan Daerah sebagai negara yang baru merdeka Indonesia belum mempunyai pemimpin serta pemerintahan yang berdaulat. Oleh sebab itu, diadakan sidang PPKI dalam upaya pembentukan pemerintahan, alat kelengkapan, serta keamanan negara Indonesia. Sidang tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan keputusan sebagai berikut. Ini adalah sidang pertama PPKI setelah Indonesia merdeka. Yang pertama adalah mengesahkan serta menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang dikenal dengan nama UUD 1945. Yang kedua, memilih serta menetapkan Soekarno sebagai presiden serta Muhammad Hatta sebagai wakil presiden secara aklamasi. Yang ketiga adalah membentuk Komite Nasional untuk menolong pekerjaan presiden sebelum terbentuknya MPR dan DPR. Adapun hasil sidang PPKI yang kedua yang dilaksanakan pada 19 Agustus 1945. Yang pertama, menetapkan 12 kementerian dalam pemerintahan dan 4 menteri negara. Yang kedua, membagi daerah Republik Indonesia ke dalam 8 provinsi. Adapun 8 provinsi tersebut adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Borneo atau Kalimantan, Maluku, Sulawesi, Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, dan Sumatera. Selanjutnya adalah pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Pada 22 Agustus 1945, PPKI bersidang untuk membahas pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat untuk menggantikan PPKI. Seluruh anggota PPKI, kecuali Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, menjadi anggota KNIP. Mereka kemudian dilantik pada 29 Agustus 1945. Saat ini kita mengenal DPR, yang fungsinya hampir sama dengan KNIP tersebut. Selanjutnya adalah terbentuknya partai-partai politik. Dalam sidang pertama pada 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat dan berfungsi sebagai lembaga untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan tugasnya. Pada awal masa kemerdekaan, pemerintahan Indonesia mengeluarkan maklumat 3 November 1945. Maklumat ini berisi dorongan untuk membentuk partai politik
dengan ketentuan bahwa partai tersebut harus turut serta memperhebat perjuangan Republik Indonesia. Setelah adanya usulan para tokoh di KNIP, termasuk Sultan Syahrir, yang kemudian menjadi Perdana Menteri pertama Indonesia. Maklumat ini dikeluarkan oleh pemerintah sebagai persiapan penyelenggaraan pemilihan umum yang rencananya diselenggarakan pada tahun 1946. Adapun hasil dari maklumat ini menghasilkan banyak partai politik baru didirikan di Indonesia seperti 1. Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia. Partai Berjualan Islam ini dipimpin oleh Dr. Sukimin Wirjosonjoyo dan berdiri pada 7 November 1945. Kedua, PKI, Partai Komunis Indonesia, partai berideologi komunisme, ini dipimpin oleh Mr. Muhammad Yusuf, juga berdiri pada 7 November 1946. Maaf, sebelumnya tadi 7 November 1946 untuk Partai Masyumi dan PKI tadi. Yang ketiga adalah Partai Katolik Republik Indonesia yang dipimpin oleh I.J. Kasimo dan didirikan pada tanggal 8 November 1945. Yang keempat, Partai Kristen Indonesia yang dipimpin oleh D.S. Probowinoto dan didirikan pada tanggal 10 November 1945. Yang kelima, PSI, Partai Sosialis Indonesia yang dipimpin Amir Syarifuddin berdiri 10 November 1945. Yang keenam, PRS, Partai Rakyat Sosialis yang dipimpin oleh Sultan Syahrir berdiri pada 20 November 1945. PSI dan PRS kemudian bergabung dengan nama Partai Sosialis pada Desember 1945 yang dipimpin oleh Sultan Syahrir. Yang ketujuh adalah PNI, Partai Nasional Indonesia, dipimpin oleh Sidik Joyo Sukorto, berdiri 29 Januari 1945. PNI didirikan sebagai hasil penggabungan antara PRI, Partai Rakyat Indonesia, Gerakan Republik Indonesia, dan Serikat Rakyat Indonesia, yang masing-masing telah berdiri antara November dan Desember 1945. Adapun proses terbentuknya TNI, pada 23 Agustus Presiden Soekarno mengesahkan secara resmi berdirinya BKR sebagai badan pertahanan yang bertugas menjaga keamanan, yang anggotanya terdiri dari anggota PETA, HEIHO, KNIL. Dalam perkembangannya, BKR kemudian berubah nama menjadi TKR, Tentara Keamanan Rakyat, yang pada akhirnya menjadi TNI, Tentara Nasional Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, seperti biasa Bapak akan mengasih kalian sebuah pertanyaan, yang mana pertanyaan tersebut kalian jawab di rumah masing-masing dan kalian kumpulkan lagi ke Bapak minggu depan, paling lambat minggu depan. Mungkin itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.